berperan sebagai narator, saya Semia berperan sebagai tetangga. Menyaksikan mengisahkan sebuah keluarga petani yang hidup serba kekurangan di tanah Gayo, Aceh. Kesedihan dan penderitaan yang dialami kepala keluarga beserta sang istri bertambah karena anak pertama mereka sangat tidak mengerti akan kondisi dan situasi yang dialami keluarga. Bahkan anak itu tidak sudi untuk mengurus adiknya, hingga suatu saat hal yang tidak masuk akal terjadi pada keluarga tersebut. Suatu hari ketika musim kemarau, ladang kecil yang memiliki petani tersebut sangat kering dan tidak membuahkan hasil. Kita sudah tak punya uang. Apa yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup? Bagaimana kalau kambing yang kita ternak kita jual saja ya? Kambing-kambing kita kan kurus-kurus, Bu. Apakah itu akan laku di pasaran? Nanti coba minta tolong dulu ke sulung untuk mengembala ke padang rumput supaya kambingnya cepat gemuk ya. Ya. Ayah segera memanggil sulung. Sulung! Sulung, tolong kamu beri makan kambing-kambing kita ke padang rumput ya. Persediaan uang kita sudah mulai habis, sedangkan ladang kita sangat kering, Nak. Tidak mau. Kenapa sulung? Bantulah ayah dan ibumu. Iya, Nak. Rencananya kambing-kambing kita itu akan dijual ke pasar dan pulang. Tak lama kemudian, sulung mau mengembala 2 ekor kambing yang dimiliki ayahnya. Namun, tak sampai di padang rumput yang dituju. Sulung memutuskan untuk tidur di bawah sebuah pohon hingga sore. Dan ketika bangun, kambing yang dititipkan ayahnya sudah raib entah kemana. Tanpa rasa bersalah, sulung tak menjelaskan kejadian sebenarnya. Kambing-kambing kita di mana, Sulung? Tadi hanya disuruh. Apa? Kok bisa hanyut? Ayah sangat kecewa pada sulung yang tidak bisa diandalkan. Padahal semua hal yang dimintanya adalah demi kepentingan hidup bersama-sama, yaitu demi kebutuhan pangan. Kesedihan pun dirasakan ibu yang selalu bersedia untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Tanpa pikir panjang, ayah segera berangkat ke hutan untuk melihat perangkap yang sengaja dipasang untuk menjerat hewan yang ada di sekitar hutan. Oh, ternyata aku dapat seekor anak babi hutan. Kayaknya laku nih dijual di pasar, cukuplah untuk makan seminggu. Dengan rasa gembira, ayah melepas jeratan yang ada pada kaki hewan tersebut dan membawanya pulang. Hal tak terduga terjadi sebelum ia keluar dari hutan. Ia diserang 2 ekor induk babi yang penuh amarah melihat anak mereka ditangkap.
Serangan babi hutan tersebut tak kuasa tertahan sehingga ayah sulung terkapar tak berdaya. Namun tetap mencoba melakukan serangan balik pada hewan liar tersebut. Usahanya tak membuahkan hasil. Justru ia dikejar kawanan babi hutan hingga ke sungai. Sungguh naas nasibnya. Ia tewas ketika melompati bebatuan karena terjatuh dan kepalanya membentur sebuah batu. Sementara itu, ibu sedang memarahi sulung yang tega membuang beras terakhir yang tersedia di rumah dengan rasa sedih yang tidak terbendung. Sungguh, kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu selalu bikin susah orang tuamu? Kenapa kamu buang beras untuk makan ke dalam sumur? Lelah memarahi sulung, ibu pun meminta tolong agar sulung mengambil periuk tanah liat di belakang untuk dijual ke pasar. Ya sudah sulung, tolong ibu ambil periuk tanah di belakang. Ibu akan jual ke pasar. Tolong jaga adikmu karena ayahmu belum pulang. Untuk apa aku mengambil periuk dan menjaga si bungsu? Aku jadi tidak bisa main. Mungkin aku pecahkan saja periuk. Tak disangka, periuk hasil buatan ibu dipecahkan begitu saja oleh anak nakal yang satu ini. Sungguh keterlaluan dan membuat hati ibu hancur berkeping-keping layaknya periuk yang sudah pecah itu. Ya Allah, sulung. Apakah kamu tidak tahu? Kita itu perlu makan, nak. Itu adalah periuk satu-satunya. Kenapa kamu pecahkan? Sungguh terlalu. Sulung justru membentak ibunya dengan nada tinggi yang tak terkira. Sikap sulung itu sangat keterlaluan pada ibunya. Ia tak sadar bahwa suatu saat nanti penyesalan dan penderitaan pasti akan ia alami jika sang ibu sudah tiada. Sementara itu, bungsu yang baru 1 tahun hanya bisa menyaksikan kesedihan mendalam pada ibunya. Jika sudah sebesar sulung, mungkin adiknya itu akan berinisiatif untuk menolong ibunya. Tak lama kemudian, salah satu tetangga datang di tengah kekacauan dalam rumah itu. Ya, ada apa? Saya menyampaikan informasi bahwa suami ibu tidak bernyawa lagi di tepi sungai dan saya beserta warga yang lain meminta atas kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun tak tampak raut wajah kesedihan dari wajah sulung. Ia justru berpikir bahwa tanpa ayahnya ia berarti bebas karena tidak ada yang menyuruh-nyuruhnya lagi. Sulung, ibu sudah tidak sanggup lagi hidup di dunia ini. Tolong jaga bungsu. Ibu akan menyusul ayah. Ibu sulung pergi menuju sebuah batu yang disebut batu belah tempat suaminya terjatuh dan meninggal. Kemudian ia pun bersenandung. Batu belah, batu betakuk, hatiku sungguh merana. Batu belah, batu betakuk, bawalah aku serta. Angin sesaat bertiup kencang dan membuat ibu sulung terperangkap di batu belah yang tidak bisa terbuka kembali untuk selamanya. Menyadari ibunya telah tiada, sulung pun sangat menyesal. Oh, maafkan aku. Ibu, kembalilah. Aku menyesal. Ibu. Sambil merintih dan terus-menerus memohon ibunya kembali, usaha sulung tetap sia-sia. Batu belah kini tertutup dan ia tak akan bisa bertemu ibunya. Penampilan drama dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,